Ya pemirsa, hari ini Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud bertolak dari Jakarta menuju Brunei Darussalam. Kepergiannya dilepas langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala bersama sejumlah petinggi negara lainnya. Pesawat yang membawa Raja Salman beserta rombongan lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Agenda kunjungan Raja Salman ini sedikit berubah dari yang telah dijadwalkan. Sebelumnya Raja Salman dan rombongan delegasi dijadwalkan langsung menuju Denpasar, Bali. Namun hari ini Raja Salman bertolak terlebih dahulu menuju Brunei Darussalam sebelum menuju Denpasar, Bali pada sore nanti. Sebelum keberangkatannya, Wakil Presiden Yusuf Kala sempat bertemu dengan 16 pangeran Arab Saudi di ruang VVIP Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menindaklanjuti 11 MOU yang telah disepakati kemarin. Raja Salman beserta rombongannya dijadwalkan berlibur di Pulau Dewata, Bali mulai hari ini hingga tanggal 9 Maret mendatang. Ya, di tempat Raja Salman menginap yakni kawasan Nusa Dua, pemirsa, pengamanan mulai ditingkatkan. Namun hingga saat ini seluruh kawasan Nusa Dua Resort tetap dapat diakses oleh wisatawan. Seperti yang diketahui, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta rombongannya dijadwalkan akan tiba di Pulau Dewata, Bali mulai hari ini tanggal 4 Maret 2017 hingga nanti tanggal 9 Maret 2017. Dan dijadwalkan pada pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah. Namun sampai dengan saat ini, saya dan juga seluruh wisatawan yang berkunjung di Pulau Bali, khususnya di kawasan Nusa Dua Resort, yang nanti rencananya akan menjadi tempat penginapan Raja Salman beserta rombongannya, sampai dengan saat ini masih dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Artinya tidak ada pembatasan maupun juga penutupan kawasan Nusa Dua Resort. Dan sementara itu juga dari tingkat pengamanan pun telah dilakukan investigasi dari Jihandak mulai dari kemarin. Namun sampai dengan saat ini juga tingkat pengamanan masih seperti mana biasanya. Artinya tidak ada peningkatan secara signifikan kecuali di kawasan penginapan yang akan menjadi tempat inap dari Raja Salman beserta rombongannya, yaitu khususnya di kawasan San Regis. Dan saat ini dapat dilihat di sebelah kanan saya, ini adalah pantai Nusa Dua yang sampai dengan saat ini juga masih didatangi oleh para wisatawan. Artinya tidak ada pembatasan sama sekali, seluruh wisatawan dapat tetap mengakses kawasan Nusa Dua Resort dan berlibur di sini. Kemudian juga selain ada fasilitas pantai Nusa Dua, ada juga Pantai Geger yang itu juga dapat diakses langsung, private beach dari penginapan di mana Raja Salman beserta rombongannya, yaitu di San Regis Resort. Selain itu juga ada pertokoan souvenir, kemudian juga ada rumah sakit bertaraf internasional, serta juga ada restoran, dan semua ini tetap dapat diakses untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Artinya seluruh kawasan Nusa Dua Resort masih seperti mana biasanya dapat diakses oleh seluruh wisatawan. Dari Nusa Dua, Vera Bahaswan, Ari Setiawan, Metro TV. Ya pemirsa, kunjungan kenegaraan Raja Salman di Indonesia berakhir hari ini. Namun Raja Salman bersama dengan rombongan masih akan berada di Indonesia untuk berlibur di Bali hingga 9 Maret mendatang. Seperti apa pelepasan dari Jakarta? Kami langsung bergabung bersama rekan Mila Amalia langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Mila, apa yang ingin dicapai pemerintah dari hasil kunjungan Raja Arab Saudi ke Indonesia, dan juga bagaimana tanggapan Kerajaan Arab Saudi dari kunjungan ini? Tentu ada banyak hal yang ingin dicapai dari hasil kunjungan Kerajaan Arab Saudi selama kurang lebih 3 hari terakhir di Jakarta ini di berbagai bidang. Tadi Wakil Presiden Yusuf Kala yang melepas atau menutup kunjungan kenegaraan Raja Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ini menyampaikan bahwa sejumlah kerjasama akan segera direalisasikan, diantaranya di bidang investasi, pariwisata, pendidikan, dan juga agama. Tadi sebelum Raja Salman berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menuju ke Brunei Darussalam, Wakil Presiden Yusuf Kala ini bertemu dengan 16 pangeran dan juga sejumlah menteri untuk membahas pelaksanaan
dari penandatanganan 11 MOU yang kemarin sudah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Arab Saudi. Salah satunya tadi Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan bahwa ketertarikan dari pemerintah Arab Saudi untuk segera menginvestasikan dana pemerintah Arab di Indonesia di bidang pariwisata, salah satunya atau ada di 2 tempat, yaitu di bidang pariwisata di daerah Sumatera Barat dan juga bidang pariwisata di daerah Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Zakia. Baik, terima kasih Mila. Dan selanjutnya saya akan menuju ke Bali. Sudah ada rekan Vera di sana terkait dengan kedatangan Raja Arab di Bali. Vera, seperti apa persiapan terkini di Bandara Ngurah Rai dan juga lokasi penginapan dari Raja Salman dan rombongan? Ya, dapat dilihat kondisi terkini di kawasan Base Op Selanut Ngurah Rai. Tadi dari depan pintu masuk ini sudah terpasang kawat berduri, kemudian juga terlihat puluhan mobil patwal dan juga sekitar 31 motor patwal yang akan bersedia untuk mengawal kedatangan dari rombongan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Dan nanti rencananya sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah, rombongan Raja akan tiba melalui pintu yang ada di belakang saya ini. Kemudian nanti akan disambut dari turun pesawat oleh tarian pendet, kemudian juga akan disambut langsung oleh gubernur, kemudian jajaran Muspida. Selain itu juga ada dari tokoh lintas agama yang juga akan menyambut kedatangan dari Raja Salman beserta dengan rombongannya. Selain itu dari Dirlantas pun akan mengawal kedatangan dari rombongan dari Base Op Selanut Ngurah Rai ini menuju ke area penginapan. Dari Dirlantas sudah menyiapkan rombongan untuk melalui jalur khusus nanti sampai dengan penginapan di kawasan Nusa Dua Resort, dan juga nanti ada sekitar 2.500 personil yang bersiaga untuk menyambut kedatangan dari rombongan Raja Salman ini, yaitu dari TNI, kemudian dari kepolisian daerah, sampai juga dari Pecalang Bali yang nanti akan mengawal selama liburan dari Raja Salman beserta rombongannya. Selain itu juga adanya tim khusus yang disiagakan, yaitu tim sniper yang ada ditempatkan di beberapa titik ataupun juga tempat di mana Raja Salman beserta rombongan ini akan berkunjung. Selain itu, selain ada sniper juga ada pengawalan ekstra dari Pas Pampres dan juga petugas keamanan dari Arab Saudi sendiri. Dan sampai dengan saat ini untuk pengamanan tidak terlalu terlihat signifikan, artinya tidak ada pembatasan untuk awak media masuk di kawasan Base Ops yang nanti rencananya sekitar pukul 6 sore kedatangan dari Raja Salman akan tiba di Base Ops Selanut Ngurah Rai. Dan sementara itu untuk persiapan di penginapan sendiri, tadi kami sempat mengamati untuk di kawasan Nusa Dua Resort, seluruh awak media maupun juga wisatawan tetap dapat mengakses masuk ke sana. Kemudian juga untuk di kawasan San Regis ini memang ada pengamanan ekstra, artinya untuk seluruh wisatawan yang di luar dari kerajaan Arab Saudi ini tidak dapat mengakses masuk, namun untuk di kawasan Nusa Dua Resort yang lain ini tetap dapat masuk. Dan tadi saya sempat masuk ke area Pantai Nusa Dua, kemudian berbagai fasilitas di kawasan Nusa Dua Resort tetap dapat diakses oleh seluruh wisatawan, artinya tidak ada pembatasan maupun juga penutupan public area yang ada di sana. Dan selain itu juga untuk kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud direncanakan akan mengunjungi beberapa kawasan wisata yang ada di Pulau Dewata Bali seperti di Uluwatu, kemudian juga di Bedugul dan juga Tanah Lot. Namun ini dapat dipastikan nanti ataupun juga besok kemana saja spot yang akan dituju oleh rombongan Raja ini. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, Vera Bahaswan, terima kasih atas informasi Anda, dan sebelumnya ada Mila Amalia. Terima kasih rekan-rekan. Ya, pemirsa, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud beserta rombongan akan berlibur ke Bali hingga tanggal 9 Maret mendatang. Dan rencananya Raja Salman akan menginap di kawasan Nusa Dua Bali. Tidak hanya mengunjungi ibu kota dan Bogor, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan menikmati waktu berlibur di Bali. Rencananya Raja Salman akan menginap di Hotel St. Regis Nusa Dua Bali bersama dengan 1.500 orang rombongan. Seluruh kamar pun telah dipesan keluarga besar Kerajaan Arab Saudi itu.
Diketahui dari situs Hotel St. Regis, rata-rata harga per kamar di hotel mewah ini berkisar antara 5 juta hingga 30 juta rupiah per malamnya. Hotel ini juga memiliki 4 ruang pertemuan dengan 123 kamar untuk tipe suite dan villa. Selain itu, hotel ini juga menyediakan tempat di tepi pantai untuk pribadi. Tempat tidur di masing-masing kamar dilengkapi dengan selimut bulu angsa dan sprei katun Mesir. Akses internet kabel dan nirkabel juga disediakan secara cuma-cuma. Untuk hiburan, televisi layar datar 42 inci dengan program televisi satelit tersedia di kamar. Sementara untuk kamar mandi dilengkapi dengan bathtub dan shower secara terpisah. Tempat wisata di Bali tidak akan ditutup khusus untuk rombongan raja, namun pengamanan saja yang semakin diperketat. Direktur Pelaksana Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Wayan Karyoka, mengatakan selama Raja Salman dan rombongan menginap, pengamanannya akan diambil alih oleh Pas Pampres dan petugas keamanan dari rombongan Raja Arab Saudi itu sendiri. Di keamanan kepresidenan, Pas Pampres itu biasanya mereka akan melakukan satu koordinasi, yaitu bahkan mengambil alih fasilitas yang ada di sini untuk pengamanan. Selama di Bali, Raja Salman hanya akan menikmati suasana keindahan alam yang ada di sana. Tidak akan ada agenda lain, termasuk agenda bertemu dengan media. Tim Liputan Metro TV. Hari ini Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud bertolak dari Jakarta ke kawasan wisata Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Ya, Raja Salman dan Presiden Joko Widodo menyepakati kerjasama Indonesia Arab Saudi. Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud bertemu dengan Wakil Presiden RI Yusuf Kala di Hotel Raffles, Jakarta, Jumat malam. Pertemuan berlangsung secara tertutup. Raja Salman melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia sejak tanggal 1 hingga tanggal 9 Maret 2017. Raja Salman tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta tanggal 1 Maret, Rabu lalu, yang disambut oleh Presiden RI Joko Widodo. Clear, Pak. Raja Salman dan Presiden Jokowi menandatangani kesepakatan kerjasama di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu sore. كذلك فإن من أهم القضايا التي كان هناك تطابق في وجهات النظر حولها هو العمل بشكل وثيق في سبيل إيصال رسالة الإسلام السمحة المتمثلة بالعدل والتسامح وأنه رحمة للعالمين. Demikian pula terdapat kesepakatan pandangan antara kedua pemimpin untuk memajukan Islam dalam bentuknya yang penuh kedamaian sebagai rahmatan lil alamin. Hari Kamis 2 Maret, hari kedua kunjungan Raja Salman bertemu dengan Ketua DPR Setia Novanto yang dihadiri 90% lebih anggota DPR. Seusai pertemuan dengan DPR sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, Raja Salman menanam pohon jenis ulin atau pohon besi khas Kalimantan di Istana Merdeka Jakarta Kamis sore. Setelah sholat di Masjid Istiqlal, Raja Salman melanjutkan kegiatan dengan berdialog dengan para ulama dan tokoh Muslim Indonesia di Istana Merdeka. Kepada yang terhormat, Sabtu 4 Maret, rombongan kerajaan akan bertolak ke kawasan wisata Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali untuk berlibur hingga 9 Maret mendatang. Telah ditandatangani beberapa waktu lalu antara pemerintah Arab Saudi dan juga Indonesia kesepakatan kerja senilai 93 triliun rupiah, yang mana kesepakatan kerja tersebut meliputi beberapa hal, namun yang masih menjadi mayoritas ada pada sektor energi. Tidak menutup kemungkinan untuk sektor lainnya seperti infrastruktur, manufaktur, pembangkit listrik, pariwisata, dan juga sektor energi terbarukan, yang mana upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak besar untuk kedua belah negara dalam meningkatkan potensi regional di global. Dari Jakarta, Najla Hilabi, Nasrullah, Metro TV. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi